Matius 10 ayat 16 sampai ke 33. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Renungan Injil Matius pasal 10 ayat 16 hingga ayat 33. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menyatakan dirinya melalui kasih-Nya kepada manusia dengan banyak cara. Kita sangat menyadari bahwa berkat hidup yang diberikan bagi kita adalah anugerah. Demikian halnya yang kita miliki atas pengetahuan, hikmat, bahkan segala apa yang kita miliki atas keberadaan kita menyadarkan kita tentang kebaikan Allah terhadap kita anak-anak-Nya. Kebaikan Allah tentu harus direspon dengan apa yang harus kita lakukan sebagai anak Allah di dalam kehidupan ini. Artinya kita tidak bisa pasif dengan iman yang kita miliki. Sebagai anak-anak Allah tentu menjadi tanggung jawab kita melakukan perintah-Nya, yang satu di antaranya menjadi saksi akan kasih Allah bagi dunia ini. Kesaksian yang dimaksud berhubungan dengan perbuatan kita untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Tentu pekerjaan menjadi saksi bukanlah hal yang mudah. Sebab hal yang pertama yang harus kita kuasai adalah diri kita sendiri. Di tengah perkembangan zaman yang semakin canggih ini,
tentu membentuk berbagai keberadaan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal inilah Allah menghendaki peran kita sebagai orang percaya untuk mau memberitakan kabar Injil, kabar sukacita, agar semakin banyak orang yang mau percaya dan mau datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada para rasul bahwa mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya mereka betul-betul akan bergantung pada kemurahan Tuhan agar mereka tidak diterkam oleh serigala. Karena memang tidak ada serigala yang tidak suka memakan domba. Domba pasti juga akan ketakutan ketika berada di tengah-tengah serigala. Karena itu para rasul diharuskan untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang Kristen memang harus cerdik, tetapi tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Orang Kristen tidak pernah mendapatkan pengajaran untuk menghalalkan segala cara. Tuhan juga mengingatkan kepada para rasul untuk waspada kepada semua orang, terutama kepada mereka yang sepertinya sok suci dan taat beribadah. Majelis agama adalah orang-orang yang dihormati sebagai pemimpin agama, tetapi ternyata mereka bisa berbuat sangat jahat. Mereka tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, bahkan membunuh orang yang tidak bersalah demi tujuan agama mereka. Yesus sudah terlebih dahulu memberitahukan bahwa oleh karena namanya, para rasul akan mengalami penganiayaan di hadapan para penguasa. Jika para rasul ditangkap atau disesat dan dibawa ke pengadilan, mereka tidak perlu mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepada mereka pada saat itu juga. Di ayat 21 menjelaskan bahwa Yesus sudah mengantisipasi mereka sebelum mereka memasuki masa penganiayaan besar. Tuhan berpesan kepada para rasul-rasul supaya tidak takut. Mereka harus memberitakan Injil kerajaan itu kepada semua orang. Apa yang disampaikan oleh Yesus secara pribadi kepada murid harus disampaikan kepada semua orang. Hal itu harus disampaikan secara terang-terangan, tidak dengan sembunyi-sembunyi. Yesus juga berpesan kepada mereka supaya mereka tidak takut kepada orang-orang yang bisa membunuh. Mereka harus takut kepada Tuhan yang berkuasa. Ayat 32 hingga ayat 33 adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan. Jika kita menyambut Yesus, maka Yesus akan menyambut kita di hadapan Bapa. Kalau kita menyangkal Yesus, maka Yesus pun akan menyangkal kita di hadapan Bapa. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa tidak setia, tetapi dia akan setia kepada janji-janjinya. Dia setia kepada perkataannya, janjinya. Orang yang menyangkalnya akan disangkalnya juga. Orang yang menerimanya akan diterimanya. Amin.